Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Dunia Akhirat yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan menyambung kisah bagaimana pengorbanan, perjuangan Nabi Ibrahim bersama keluarganya dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang baru saja mengklik video ini, mengklik channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan melalui media sosial yang teman-teman miliki, agar video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Baik, bagaimana lanjutan kisah perjuangan atau pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya? Saksikan terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat channel yang berbahagia, kalau pada video sebelumnya kita telah sampai itu di mana kesiapan Nabi Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah penyembelihan atas dasar perintah dari Allah melalui mimpi ayahnya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah. Maka ketika keduanya telah siap untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana Nabi Ibrahim sudah siap dikeretakan untuk disembelih, dibaringkan siap untuk disembelih, malaikat Jibril datang, hadir mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Ibrahim, engkau telah sukses, wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan perintah Allah dalam mimpimu itu. Setelah sukses, kata Ibrahim, ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam melanjutkan, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah. Hadirin mulia, inilah takbirnya orang yang kurban. Takbirnya orang yang kurban. Hadirin, ini akan ditiru di dalam hari raya Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bayangkan, Pak ya. Kita bayangkan ya. Membayangkan saja kan nggak apa-apa ya. Boleh. Umpama ini, umpama. Nabi Ibrahim tuh nggak mau melaksanakan perintah Allah. Atau Ismail anaknya ini ketika mau disembelih dia lari, dia kabur. Terus bagaimana jadinya kira-kira, hadirin mulia? Jadinya bagaimana? Maka tidak akan ada lagi nama Ibrahim Khalilullah. Tidak akan ada lagi nama itu. Tidak akan ada lagi nama Ibrahim Nabi Allah. Dan tidak akan ada nama Hajar, ibu dari para nabi. Mereka menjadi keluarga yang gagal. Tetapi hadirin mulia, karena Nabi Ibrahim telah siap korban, ibunya siap korban, anaknya juga siap korban, akhirnya menjadi keluarga yang mulia, menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah, yang menurunkan para nabi, termasuk yang mulia Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka dalam perintah Allah ada kekayaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Maka dalam perintah Allah ada kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka di dalam perintah Allah juga ada unsur kekuasaan. Maknanya bagaimana, hadirin yang mulia? Kalau orang itu taat kepada perintah Allah, maka dia akan dapat bagian dari kekayaan Allah.
bagian daripada kekuasaan Allah. Maka Nabi Ibrahim hadirin mulia paham betul perkara ini. Maka ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak, dia nggak pakai akal hadirin mulia. Ini kan perintah-perintah nggak masuk akal, Pak. Ya. Perintah ini perintah nggak masuk akal, menyembelih anak. Kalau perintah sholat, zakat, puasa, haji, itu masih masuk akal, masih bisa diterima akal. Tapi kalau perintah menyembelih anak, ini perintah nggak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim paham, ini perintah dari pencipta akal, bukan dari orang berakal. Maka dia nggak perlu pakai akal. Ini perintah berhadapan dengan perintah Allah. Kalau kita perintah berhadapan dengan manusia, boleh kita pakai akal. Tapi kalau perintah dari Allah, jangan pakai akal. Nabi Ibrahim paham. Maka sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat. Maka hadirin mulia, apa yang terjadi? Dari perintah yang tidak masuk akal ini, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pengalaman iman yang juga tidak masuk akal. Apa pengalaman iman yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hadirin mulia, ketika ini pedang sudah diasah berhari-hari dan tajamnya sudah sangat luar biasa, maka pedang itu dihantamkan ke leher Ismail alaihissalam. Ditekan sekeras-kerasnya di leher Nabi Ismail. Ternyata nggak mempan, hadirin mulia. Ini kan aneh. Maka Nabi Ibrahim itu heran. Maka pedang ini akhirnya oleh Nabi Ibrahim dihantamkan ke batu, hadirin mulia. Dihantamkan ke batu, maka batu belah dua. Kemudian dihantamkan lagi ke leher anaknya. Ditekan sekeras-kerasnya, tidak mempan. Nabi Ibrahim heran, ini pedang, kenapa nggak mempan ini? Maka datang keanehan lagi di mulia. Apa? Pedangnya bisa ngomong. Tahu pedangnya bisa ngomong. Apa kata pedang? Hai Ibrahim, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk tidak memotong leher anakmu. Lah kamu menyuruh saya untuk memotong leher anakmu. Saya tidak taat kepada kamu, saya taat kepada Allah. Anak minal jalil, lastu minal khalil, kata pedang. Saya ini dari Allah yang agung, bukan dari Khalilullah. Maka saya taat kepada Allah. Masya Allah. Hadirin mulia. Jadi orang yang taat kepada perintah Allah, dia akan dapat pengalaman iman. Dan orang yang tidak taat, tidak akan dapat pengalaman iman. Hadirin yang mulia. Maka kepada perintah Allah yang mana saja, kita samina wa ta'an. Kita laksanakan dengan syukur, dengan penuh gembira. Maka di dalam hari raya Idul Adha, kita diperintahkan, disunahkan untuk bertakbir setiap kali habis sholat 5 waktu. Selama hari tasrik. Itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Sambil kita merenungi makna-makna barokah-barokah, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui yang mulia Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita. Kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Bahkan kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Kita cintai baginda Nabi melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Belum dikatakan iman, kata Nabi. Belum dikatakan orang itu beriman sebelum dia mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi cintanya daripada seluruh manusia. Maka hadirin mulia, sahabat ini paham betul. Sahabat paham betul akan sabda Nabi ini. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sedikit kisah Nabi Ibrahim AS bersama keluarganya dan merangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini masih akan berlanjut dengan episode yang ketiga. Sahabat channel Dunia Akhirat yang Berbahagia, simak terus kelanjutan video mengenai kisah atau pengorbanan perjuangan Nabi Ibrahim bersama keluarganya
dalam episode video yang ketiga. Insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.